Oke, Snapdragon Exynos atau MediaTek. Nah, di sini kita sudah memiliki pengalaman ya dari beberapa smartphone ini. Kalau kalian lihat di sini, ini yang paling jadul ya, J4, dia itu Exynos. Tetapi di sini walaupun dia itu sudah dari 2018 sampai sekarang ini masih dibilang oke dari segi kameranya, teman-teman. Walaupun untuk penggunaan lain tentu untuk bagian RAM dan penyimpanannya itu sudah benar-benar sudah nggak sesuai ya di zaman sekarang ini. Tapi dari segi performa, ketika kita tidak, katakanlah kita tidak menggunakan berbagai macam aplikasi yang dia harus sinkronisasi terus, ataupun ya kayak di marketplace dan lain sebagainya, ini oke. Cuman ya namanya smartphone ya, baterai tetap ya teman-teman. Yang namanya baterai dia akan ada penurunan gitu ya, sehingga ini akan berbeda banget sama pas waktu itu gitu ya, waktu itu ketika digunakan itu masih awet. Sekarang ya jelas ya. Jadi, untuk waktunya tidak seperti kalau misalnya kita itu beli yang KW ya, karena ini masih asli, ini benar masih asli, cuman memang untuk penggunaannya di sini penggunaan yang non gaming ya teman-teman. Walaupun dulu pas awal-awal aku juga sering nge-game ya pakai ini teman-teman, tetapi pas awal-awal dulu gitu ya. Setelah itu ya enggak. Sehingga di situ masih bisa dibilang awet ya. Sampai sekarang ini masih bisa digunakan dan ini untuk 3 jam ngedur ya. 3 jam ngedur ini masih bisa teman. Untuk penggunaan yang kita nggak ngedur, jadi penggunaan yang ya sewajarnya ini untuk 5 sampai 6 jam masih bisa gitu teman-teman. Tetapi itu udah berbeda sama pas waktu itu gitu yang bisa normal gitu ya, misalnya setengah hari gitu ya gitu baru ngecas lagi misalnya paginya itu penuh gitu ya, terus sorenya itu masih belum habis gitu ya teman, bahkan mungkin masih separuh gitu ya teman ya, kayak gitulah. Ini udah drop ibarat kata gitu, tetapi kualitasnya jauh lebih bagus dari ketika kita itu beli KW ya mungkin ya teman. Kalau misalnya kalian udah pernah pengalaman ya, kadang baru digunakan beberapa ya, walaupun tidak semua ya. Untuk ini kan memang bisa dicopot ya, jadi kalau misalnya kita mau beli baterai yang KW pun juga sebenarnya itu juga bisa gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, kadang perlu jeli juga untuk memilihnya gitu ya teman. Ya itu, tetapi untuk ini baterainya masih slim teman-teman, jadi tidak ada tanda-tanda menggembung sehingga masih oke gitu bro untuk yang baterai asli ini untuk si Samsung. Terus untuk yang ini teman-teman, ini dia MediaTek ya, jadi ini yang paling baru yang aku miliki. Karena di sini tuh aku mentargetnya itu ada target storage teman-teman. Kenapa aku beli ini? Karena storage-nya dia 256 ya, itu udah ada teman-teman. Terus untuk ininya RAM-nya itu 8 GB ya teman-teman, jadi ya udah lumayan. Tapi memang di sini tuh MediaTek teman-teman, sebenarnya pas-pasan sih, karena memang ini tuh untuk smartphone ini kita tidak menyasar di ini. Untuk kamera itu standar saja gitu ya teman-teman, jadi memang hanya ya kalau ya untuk pas-pasan aja lah ya teman-teman, jadi tidak seperti yang ini gitu ya, si A50s ini yang memang digunakan untuk konten seperti itu. Jadi ini kita lebih target itu, sehingga untuk menangani task-task utama lah ya teman-teman, seperti sinkronisasi semua di sini ya, misalnya sosial media dan sebagainya, sinkronisasi ini bisa. Tapi di sini biasanya aku tak matikan untuk sinkronisasinya gitu teman-teman. Seperti ini paling cuma notifikasi. Nah, gitu notifikasi. Nah, untuk yang sebelah, nah untuk ini itu kan kalian bisa cek sendiri ya. Kalau ini kan A16 5G, kita udah pernah bahas juga di channel sebelah. Dan di sini untuk yang Snapdragon teman-teman, ini yang A05s yang ini gitu teman-teman. Ini untuk yang A05s ini memang dari segi spesifikasi ini jauh ya teman-teman, jauh di bawahnya ini gitu ya teman-teman. Nah, tetapi di sini dia chipsetnya itu Snapdragon. Oke, nah sekarang di sini kita akan bandingkan nih teman-teman. Jadi kita akan bagikan perbandingan ketika kita memakai ini gitu ya. Nah, Snapdragon ini itu sebenarnya ini, kalau ini untuk game ya teman-teman ya, kadang untuk ini. Jadi untuk yang A05s ini memang di sini kita tujukan untuk sebenarnya teman-teman, di sini untuk yang ini sembari untuk second akun dan lain sebagainya itu di sini. Jadi untuk yang aman itu di sini teman-teman. Sedangkan untuk yang utama itu yang ini. Seperti itu. Makanya kenapa kok di sini tuh kita pilih Snapdragon gitu ya di sini. Dan ternyata Snapdragon itu kan memang sebenarnya identik untuk gaming ya teman-teman. Jadi dia itu performanya itu kenceng. Tetapi memang boros baterai gitu ya. Nah, ini ketolong teman-teman karena ini kan baru beberapa tahun ya. Jadi berbeda sama ini gitu ya. Jadi walaupun demikian ya, walaupun demikian teman-teman, di sini memang itu tadi ya, boros gitu ya, lebih boros ketimbang MediaTek. Di sini yang aku alami sendiri ya teman-teman di sini. Nah, cuman performanya ini jauh lebih bagus gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa. Bahkan untuk kameranya pun ya, hasil kameranya itu jauh lebih jernih daripada ini gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang ini memang nih kelebihannya ada di stabilizer ya, karena di sini ada ACE-nya, bukan OIS ya tapi ACE. Jadi untuk stabilizing software, pakai software kayak gitu. Tapi untuk kualitas kameranya bagusan ini teman-teman, beneran A05s gitu. Sedangkan untuk yang Exynos itu bisa diibaratkan itu kayak
separuh-separuhnya ini gitu ya. Jadi di tengah-tengah dia itu, Bro, di tengah-tengah. Jadi, kalau untuk nge-game dan lain sebagainya, ini untuk Exynos sebenarnya, kalau aku sendiri tidak terlalu recommended teman-teman. Eman-eman juga, karena Exynos itu bagus buat, kamera ya teman-teman. Jadi untuk hasil kameranya itu nggak diragukan lagi ya untuk Exynos. Walaupun sebenarnya, kalau kita bandingkan antara ketiganya ini, itu juga tergantung juga versinya tuh teman. Karena tiap chipset ini kan dia juga ada versi-versinya gitu ya, ada keluaran-keluarannya gitu yang baru gitu ya teman-teman. Tentu itu, jauh lebih berbeda juga gitu ya. Dan kita di sini membandingkan yang umum saja teman-teman, yang umum aja seperti itu gitu ya karakteristiknya. Walaupun mungkin, bisa aja gitu ya ketika nantinya di versi yang terbaru itu bisa berbeda, tetapi di sini dalam, lingkup yang memang di sini tuh kita sudah coba sebelumnya di sini teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Di sini untuk masalah efisiensi daya, untuk MediaTek ini jauh lebih unggul di sini teman-teman. Jadi, ini tuh awet ya teman-teman di sini, jujur aja ini awet, padahal ini tuh, dia aktif ya untuk sinkronisasinya, walaupun sinkronisasi utamanya enggak. Jadi kayak, beberapa aplikasi-aplikasi tertentu aja gitu yang memang dia itu aktif nge-push gitu ya di notifikasi. Sedangkan untuk yang ini itu, dia juga clear, notifikasi juga enggak ada. Cuman, memang untuk sekarang kita udah jarang buat nge-game juga di sini teman-teman, untuk yang ini gitu ya. Dan untuk yang ini memang karena ini sudah ngedrop ya, drop-dropan, jadi memang ini kita fokuskan nih ya untuk kamera gitu ya teman-teman, kameranya gitu ya, untuk, second device. Kenapa ada banyak di sini teman-teman, karena sebenarnya ada kelebihan ya ketika, kita itu memiliki lebih dari satu smartphone. Jadi misalnya ketika kalian bandingkan, kalian memiliki, smartphone yang mungkin lebih mahal sekalian gitu ya teman-teman, satu doang gitu ya, dengan, yang murah-murah ini 3 kayak gini kita bisa, punya untuk manajemen akun teman-teman. Nah sebenarnya itu sih. Jadi untuk manajemen account dengan smartphone yang terpisah itu kita bisa menjadi lebih enak gitu ya, apalagi dengan peraturan dari si Google sekarang ya. Jadi kalau misalnya account itu tidak dibuka, tidak aktif dalam device dalam jangka waktu tertentu, maka itu bisa dihapus gitu. Dan untuk performa yang, lebih bagus ya, karena memang ini udah masuk juga Exynos yang ada di sini nih. Jadi untuk A50s ini, ya itu kan dia Exynos ya teman-teman. Dan untuk kameranya ini benar-benar bagus. Untuk masalah baterainya, ini saya rasa pokoknya untuk baterai teman-teman ini tuh awet ya. Untuk baterai itu awet gitu ya. Aku nggak tahu ya, ini masih awet. Cuman ya memang kalau misalnya kita bandingkan dengan yang dulu ya sama itu teman. Jadi berbeda, udah ada downgrade-nya, udah ada penurunan. Dan kalian bisa lihat kualitasnya di beberapa video kita. Jadi untuk video-video yang kita ambil seperti ini, ya, ini tuh kita memakai A50s teman-teman. Tuh, bahkan kita buat ngedit juga di sini nih. Oke, jadi kesimpulannya adalah di sini Snapdragon ya, ini dari Qualcomm yang merupakan perusahaan dari Amerika yaitu teman Amerika Serikat, dan dia memiliki keunggulan yang itu tadi ya, dari performa CPU dan GPU-nya itu stabil untuk bermain game berat dan multitasking gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin mau gunakan untuk streaming, Snapdragon saya rasa itu cocok ya. Jadi streaming TikTok dan yang multitasking ya beberapa gitu teman. Gitu sih. Dan ya memang ini agak lebih premium ya. Bahkan di beberapa smartphone flagship mereka itu memakai Snapdragon ya tentunya, beberapa flagship ya. Snapdragon untuk yang Samsung sih, untuk beberapa smartphone yang lain ya biasanya makainya Snapdragon gitu loh. Nah sedangkan untuk MediaTek, walaupun di sini ini kan Dimensity ya, MediaTek Dimensity itu kan yang mungkin yang mid range ya, tapi untuk yang ada yang Helio juga yang untuk entry biasanya yang harganya sekitaran 2 juta ke bawah. Nah ini memang dia lebih awet ya, jadi dia menawarkan efisiensi daya sih teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian mau gunakan untuk gaming dan yang berat ya, dan beberapa pekerjaan lainnya gitu yang mungkin dia memakan CPU ya, menggunakan CPU dan GPU terus-menerus gitu ya, itu akan berbeda ya dari kualitasnya teman-teman ketimbang Snapdragon. Bahkan untuk hasil kameranya pun juga bagi saya ya itu kurang memuaskan ya, berbeda sama yang Snapdragon dan Exynos teman-teman. Entahlah, walaupun di Dimensity yang kayak gini pun juga ya mungkin beda ini ya, beda spesifikasi ya, beda lagi ya teman-teman ya, aku nggak tahu ya. Yang jelas ini di A5G ini aku kurang puas ya untuk ini, untuk yang hasil kameranya bro. Jadi kayak seadanya. Hanya aja memang di sini dia bisa di-push di sininya teman-teman, kalau kalian lihat di sini. Dia kan nge-pushnya di storage ya, storage sama si RAM-nya. Sehingga di sini ibarat kata chipsetnya murah sehingga kita bisa dapat spesifikasi yang seperti ini gitu ya. Ya itu sih. Nah, sedangkan untuk yang Exynos, nah itu tadi ya, karena kita tahu sendiri ya kalau misalnya si MediaTek ini dia Taiwan ya. Itu dari Taiwan ya. Ini Amerika, Taiwan gitu ya untuk chipsetnya. Sedangkan untuk Exynos sendiri dia Korea Selatan ya. Jadi si Samsung jadi divisi sendiri ya untuk semikonduktornya gitu kan. Dimana untuk Exynos ini memang eksklusif ya sebenarnya untuk si Samsung sendiri. Dan kalau ini kan Galaxy ya, seri Galaxy, Samsung Galaxy J4 ya. Kalau ini A50s seri A, ini seri J yang sudah nggak ada lagi untuk yang J, discontinue gitu ya. Dan
Ya tadi karena memang mungkin karena karakteristiknya ya, dia kan udah jadi satuan ya teman-teman ya. Jadi ya namanya divisi sendiri gitu ya teman-teman. Mungkin menjadi lebih mudah ya kalau misalnya masalah integrasi gitu ya. Sehingga ini memang untuk integrasi untuk foto ya, foto hasil foto dan video itu cenderung bagus ya teman-teman. Bagus gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada stabilisernya juga ya, stabilisasinya. Bahkan untuk beberapa yang flagship ya untuk yang sekarang gitu dia itu kan untuk GPU-nya biasanya kerjasama dengan AMD ya seperti itu ya. Jadi tapi untuk yang masih yang lama-lama ini, kalau yang AMD itu Eclipse ya namanya kayaknya yang di Exynos, tapi untuk yang smartphone flagship yang sekarang ya itu yang dari AMD. Sedangkan untuk yang lama-lama itu yang ini juga sama ya, ini masih Mali gitu ya. Mali ARM Mali itu dia sebenarnya adalah GPU yang ya pemrosesan grafis yang dia itu dikembangkan oleh ARM teman-teman. ARM Ltd ya. Jadi kalau misalnya kalian itu lihat di Windows itu ada X gitu ya. Nah, di situ ada arsitektur yang ARM. Jadi ARM itu dia pemegang itu dia teman-teman. Jadi pemegang arsitektur ya ARM yang dipakai di berbagai macam entah itu smartphone Android ataupun si Apple ya. Dia kan juga apa ya, yang kalau kalian lihat M4 gitu ya, M4 atau L series ya, si Apple juga sama itu kan ARM. Ya kebanyakan smartphone itu dia pakai ARM ya teman-teman. Walaupun demikian dulu pernah ada yang pakai Intel si Asus ya, dulu pernah ada, aku pernah pakai soalnya teman-teman untuk itu. Dan beberapa kelemahannya memang panas ya dulu teman-teman, seperti itu. Karena memang untuk ARM sendiri dia disesuaikan di mobile, sangat bagus untuk single ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk yang biasa dibuat di desktop X64 gitu ya, itu bagus untuk menangani tugas yang banyak. Nah sedangkan untuk ARM sendiri itu dia fokus ya biasanya satu-satu gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kalau yang X64 itu yang multitasking kayak gitu teman-teman, jadi dia bisa banyak sekali trade-nya gitu ya. Sedangkan untuk ini itu dia bedanya itu satu sama banyak gitulah ya teman-teman, satu sama banyak. ARM itu dia fokus ya. Jadi intinya kalau X64 yang digunakan di PC kayak gini teman-teman, yang di Intel AMD kayak gitu, itu dia itu kan instruksinya kompleks banget ya, kompleks, dia butuh daya yang besar gitu ya kayak gitu. Dan kalau misalnya diadaptasi ke smartphone ya bisa juga teman-teman, tetapi ya itu tadi dampaknya teman-teman. Jadi untuk boros baterai ya pertama, dan panas juga kayak gitu. Sedangkan untuk ARM ini memang dia sudah didesain ya, jadi ARM yang dia membawa tiga ini ya teman-teman ya. Jadi arsitektur ARM itu dia digunakan untuk smartphone ya, jadi ponsel-ponsel kayak gini, karena dia itu instruksinya itu sederhana teman-teman. Jadi karena sederhana itu ya, sederhana, jadi eksekusinya itu cepat, sehingga konsumsi dayanya itu jauh lebih rendah gitu ya, dan ya minimal panas ya teman-teman. Jadi berbeda dengan itu tadi gitu ya. Sehingga untuk smartphone sendiri dia makanya ya dari sekecil ini, bayangkan kalau misalnya digunakan untuk si PC kayak gini, ini kan ada pendingin khusus juga kan di dalam kayak gitu sih, seperti itu teman-teman ya. Jadi ya kalau aku sendiri biasanya cuma menghafalnya itu ya dua itu, jadi ada X64 ya sama ARM itu untuk arsitekturnya gitu. Yang bedakan itu tadi ya, kompleks sama yang sederhana kayak gitu. Dan satunya itu boros listrik ya, boros, lebih boros ya, satunya itu lebih ngirit kayak gitu. Dan untuk yang lain-lainnya tentu dari arsitektur itu tadi, itu kan untuk dibuat jadi chip kayak gini kan dia lisensi ya tentu ya teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan kayak gitu, jadi dipilah tentunya gitu ya teman. Dari Qualcomm dia menghasilkan Snapdragon, terus dari MediaTek itu yang dia itu perusahaan Taiwan itu gitu ya, dari sini. Terus dari si Korea Selatan yang Exynos ini gitu ya, dan bahkan dari Apple ya, kayak itu yang dia itu melahirkan versi A sama yang M itu ya teman-teman, M series itu juga sama ya. Dan tidak hanya di lini ya, tidak hanya di lini smartphone, tetapi diterapkan juga di laptopnya gitu, yang targetnya memang untuk ngirit daya gitu ya, seperti itu bro.